Selamat pagi Ibu. Pagi. Nah, kita kan lagi di ini Bu, naker Bu Yona mengenai pekerjaan Ibu kan sebagai mediator Bu ya. Mm. Bisa tolong dijelasin Bu, apa sih sebenarnya mediator itu Bu? Mediator itu adalah orang yang memerantarai antara pekerja dengan perusahaan yang berselisih, di mana di perusahaan itu ada beberapa perselisihan, yaitu perselisihan hak, PHK, dan SP, serikat pekerja gitu ya. Ada tiga. Kebanyakan mereka dari di sini mereka PHK, perselisihannya yang banyak di naker ini PHK gitu ya. Kalau hak itu tuntutannya tentang gaji yang belum sesuai dengan UMK atau UMR yang ditetapkan oleh Pemda setempat gitu. Terus sampai seberapa jauh Bu pekerjaan mediator Bu? Bisa tolong lebih jelas Bu? Ya kalau kita kan kalau mediator tahap pertamanya mereka mengadu ke kita, nanti kita suruh mereka bikin kronologis. Berdasarkan kronologis kita bisa, yaitu dialamatkan kepada kepala dinas ya, kepala dinas, di mana mereka nanti akan kita panggil secara patut, klarifikasi, mediasi. Klarifikasi, kita ingin mengklarifikasi dulu apa yang permasalahannya. Nanti kalau nggak tembus di klarifikasi, kita panggil secara mediasi 1, 2, dan 3. Dan setelah 3 kali mediasi, kalau masih deadlock atau masih belum ada kesepakatan, kita keluarin satu produk, yaitu anjuran. Sebenarnya mediator itu mengeluarkan 2 produk, yang satu anjuran, yang satu itu PB. PB itu damai. Jadi mereka kalau di tengah dalam mediasi itu kita usahakan bisa damai. Jadi kita ada PB nanti. Perjanjian bersama. PB itu ya perjanjian bersama. Perjanjian bersama itu ya, itu istilah undang-undang, dan itu dikatakan boleh istilah umumnya damai gitu secara ini. Biasanya kan perusahaan tuh suka tidak mau ngalah Bu ya. Nah, dan seberapa besar Bu wewenang mediator untuk menangani hal seperti itu Bu? Ya, kita juga kalau perusahaannya nggak bisa ngalah, kita kasih itu ya, kita kasih masukan. Kalau mereka salah, kita itu kan masukan sesuai dengan undang-undang. Anda begini. Kalau udah mereka dikasih masukan ya mereka, kalau nggak mau damai ya itu terserah mereka. Kalau mereka damai ya itu bisa dibikin PB, tapi kalau enggak dikeluarin anjuran ya di sana gitu. Dalam hal SP Bu ya, SPSI Bu ya, seperti itu, serikat pekerja. Sebenarnya apa untungnya Bu dengan adanya mediasi ini? Bukankah mereka punya wewenang untuk menegur perusahaan juga Bu, SP-nya? Ya untungnya itu mereka bisa dilindungi oleh SP, karena SP ini kan pilihan mereka ya. Yang SP ini, serikat pekerja ini adalah sama fungsinya dengan penengah. Jadi mereka itu kalau ada pekerja yang bermasalah, mereka itu wajib untuk menangani pekerja-pekerja yang bermasalah ini, karena mereka udah di bawah suatu organisasi ya, di mana pekerja-pekerja ini adalah anggota mereka yang anggotanya ini merasa dilindungi kalau ada SP, serikat pekerja. Terus apa perlunya lagi Bu mereka datang ke mediator Bu? Ya itu, kalau mereka kadang-kadang kalau secara kalau di SP aja mereka kadang-kadang SP ini kadang-kadang mereka belum bisa damai, kita yang ngasih masukan, Anda begini. Jadi kalau mereka di sini, mereka juga ngasih ke saya, mereka itu sebelum ke kita kan wajib bipartit dulu. Bipartit itu berunding antara pekerja dengan perusahaan. Nah di sana SP berperan untuk merantarai mereka gitu. Seberapa banyak sih Bu kasus antar pekerja dengan karyawan di Tangsel ini? Ya
lumayan lah, tapi ada beberapa kasus yang ada di Tangsel. Saya menangani baru beberapa ya, karena saya orang baru di sini, jadi belum, ya ada sekitar 30 atau 40 kasus. Ya Bapak kasus. Yang Ibu lihat potensi kedepannya akan lebih banyak lagi kasus atau bagaimana Bu? Ya, itu tergantung dari peran serikat pekerjanya dengan lembaga-lembaga yang ada di sana, seperti SB-nya itu ya. SB-nya itu adalah orang yang berperan juga di sana, karena mereka kalau ada masalah, mereka itu pertama itu harus ngasih tahu ke SP. Jadi SP itulah nanti yang merantarai dengan ke perusahaannya. Nah, berarti mediator hanya berfungsi jikalau SP sudah deadlock Bu ya, sudah mentok. Iya. Baru mediator masuk Bu. Mm-mm. Nah, andaikan perusahaan tetap tidak mau biarpun sudah dikeluarkan anjuran ataupun PB, apa langkah berikutnya Bu? Nggak ada, kita setelah mengeluarkan anjuran ya mereka bisa ke PHI. PHI itu ya Pengadilan Hubungan Industrial. Nanti kalau deadlock di pengadilan bisa pengadilan tinggi dan terakhir ke Mahkamah Agung. Oh begitu. Tapi selama yang Ibu tangani, ada yang sampai ke arah sana Bu? Belum. Berarti Ke Mahkamah Agung. ya, Yang saya tangani belum. belum ya. Berarti selama ini mereka masih bisa diajak bicara Bu ya. Ke PHI udah, ke PHI Ya. beberapa. Nah, bagaimana Bu anjuran Ibu terhadap perusahaan Bu? Ya kita jadi penengah ya kayak, karena kita nggak bisa menang perusahaan atau pekerja, karena mediator itu adalah penengah. Jadi sesuai dengan undang-undang aja, sesuai dengan undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kita lihat kesalahan mereka di mana gitu. Jadi, makanya kita Dan memang batasan tenaga kerja itu tidak bisa menindak langsung perusahaan Bu ya. itu wewenang pengawas. Pengawas ya. Menindak langsung juga itu juga nanti harus konsultasi dulu gitu ya. Ya Gak semudah itu Bu ya. Mudah membalikan telapak tangan ya. Ya. Karena itu ada beberapa prosedur juga yang harus dilalui gitu. Oh seperti itu. Baik Bu Yona. Terima kasih. Selamat pagi. Ya.